Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di RS Kampung Yuyen, di mana tempatnya Mbak Ana dirawat. Mbak Ana ini ternyata setelah kita jenguk, dia sakit tumor. Dan karena beberapa video yang beredar, sebelumnya saya ini nggak kenal sama Mbak Ana siapa, Mbak Ana latar belakangnya seperti apa, karena dari Cik Alena adalah keluarga saya untuk datang ke RS ini. Karena videonya yang sebelumnya beredar, Mbak Ana ini katanya pamer harta, nyakitin hati kalian, dan donasi secara pribadi. Jadi di sini Mbak Ana minta tolong ke saya, minta maaf pada kalian kalau misalnya kata-kata Mbak Ana ini bikin hati kalian gak senang, nyakitin hati kalian dan lain sebagainya. Karena Mbak Ana ini juga manusia yang gak luput dari salah. Mungkin dari kejadian ini Mbak Ana bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk kedepannya kita tetap koordinasi dengan pihak KDI untuk proses pemulangan Mbak Ana dan untuk kelanjutan berobat Mbak Ana di Indonesia. Jadi kita berharap Mbak Ana ini mendapatkan pengobatan lagi di Indonesia dengan baik. Dan untuk kalian mohon dimaafin Mbak Ana karena manusia itu nggak luput dari salah ya. Terima kasih, cukup sekian doa terbaik untuk Mbak Ana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit menanggapi sebuah berita yang sedang viral di TikTok, yaitu tentang Mbak Ana Taiwan yang dulu beliau ini adalah seorang penjual online ya, yang sering jualan live di TikTok begitu guys, dan customernya atau pembelinya itu kebanyakan adalah pekerja migran atau TKW Taiwan begitu. Nah, beliau ini sekarang sedang berbaring sakit dan sakitnya itu cukup parah, dan beliau katanya membutuhkan banyak sekali biaya, sehingga beliau ini dengan sangat terpaksa membuka donasi gitu bagi siapapun teman-teman yang mungkin punya rezeki lebih bisa memberikan sedikit bantuan untuk beliau ya guys. Jadi singkat cerita, si Mbak Ana ini dulu adalah penjual online yang katanya ya, menurut informasi yang saya dapat, bahwa beliau ini saat berjualan itu sedikit ketus gitu ya, mungkin banyak sekali menghina para customer atau pembeli. Nah, sehingga banyak sekali yang merasa sakit hati begitu guys. Jadi pada postingan beliau saat meminta donasi ya, bukan simpati yang beliau dapat, tapi malah cacian para netizen yang merasa sakit hati, yang pernah dihina mungkin sama beliau begitu guys. Nah, di sini saya tidak mau berkomentar banyak, hanya saja bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini bahwasanya saat kita sedang berjaya atau saat kita sedang sehat, jangan pernah mencaci atau menghina orang lain begitu guys ya. Karena kata-kata cacian yang kita lontarkan ke orang lain ya, kalau mereka itu sudah sakit hati, bisa jadi mereka itu tidak akan bisa melupakannya gitu ya, bisa jadi akan membekas di hatinya dan akan membuat mereka itu jadi benci gitu sama kita. Nah, karena beritanya ini makin panas dan bukan bantuan yang Mbak Ana dapat, tapi malah cacian atau hinaan dari para netizen. Kemudian Mbak Alena angkat bicara ya, beliau ini adalah seorang yang sangat baik, yang selalu membantu teman-teman kita yang sakit gitu ya, yang membutuhkan biaya atau butuh bantuan. Nah, berikut adalah nasihat dari Mbak Alena mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang menimpa Mbak Ana sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya di sini ingin menyampaikan sesuatu tentang hujatan, bulian yang kalian sampaikan untuk Mbak Ana Bakul Cenil. Ya, Mbak Ana Bakul Cenil. Saya berharap ke depannya siapapun kalian yang memanfaatkan situasi, kondisi untuk sekedar mencari FYP sama like, apalagi untuk konten itu, orang itu sedang dalam sakit parah ya, datangi dulu, kunjungi dulu. Setelah itu kalau mau bikin konten apapun, menggiring opini apapun, silahkan, tapi benar-benar temui dia dulu secara langsung. Bayangkan dalam situasi dan kondisi Mbak Ana, dia sakit yang teramat sangat parah, menjalani kemo, tapi dia harus menahan melihat semua hujatan, penggiringan opini untuk mencapai FYP kalian, cuma demi like, komen. Mbak Ana itu seorang anak dari ibu yang ada di Indonesia. Dia seorang adik dari kakak-kakaknya. Dia seorang kakak dari adik-adiknya.
keluarganya yang benar-benar tahu kondisi dan keadaan yang dia hadapi selama ini. Tadi malam saya ada video call ya. Dia bilang ke saya, aku ada tanya kok C ke keluargaku, apakah kalian malu mempunyai anak seperti saya? Apakah kalian malu mempunyai kakak seperti saya? Mereka menjawab mereka bangga. Dan keluarga Mbak Ana sedang mempersiapkan pelanjutan pengobatan, rumah sakit dan lain-lain untuk di Indonesia. Yang perlu kalian tahu, Mbak Ana tidak bisa pulang dalam kondisi duduk ataupun berdiri. Kamu tahu tingkat keparahan yang dia nggak perlu saya bilang sampai sedetail-detailnya, tapi setidaknya stop bulian untuk dia. Kalau kita tidak bisa memaafkan, jangan bully. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu juga, donasi sesuatu yang tidak ada paksaan, dan saya tahu semua yang itu bisa menilai, bisa melihat, bisa menentukan pilihan untuk berdonasi untuk siapa dan ke siapa. Ya, banyak hal yang benar-benar di sini sebuah empati, sisi kemanusiaan itu hilang untuk Mbak Ana, tidak ada sama sekali. Saya cuma berharap itulah. Dari sini juga saya tahu satu hal, berdonasi itu gampang, memaafkan itu susah. Semoga di sini semua yang pernah tersakiti bisa memaafkan beliau ya. Bisa memaafkan beliau, mendoakan yang terbaik untuk kesehatannya. Saya tidak bisa menghentikan keseluruhan bulian, kebencian kalian, rasa sakit hati kalian, karena itu yang merasakan kalian sendiri. Tapi satu hal, dalam otak dan pikiran saya cuma satu. Ini mungkin cara Allah untuk menghapus keseluruhan dosa Mbak Ana yang pernah dilakukan sebelumnya. Seperti ini, saya tidak bisa menghentikan semua pembenci Mbak Ana untuk di sini. Tapi beliau sudah ikhlas dengan semua yang kalian lakukan, sudah bisa menerima. Kalau mau datangi sendiri ke rumah sakit Jangken, lihat berapa ente yang masuk ke rekening dia. Tapi dengan bulian yang dia terima saat ini, apakah setara? Marilah kita gunakan sisi kemanusiaan kita. Stop bullying untuk Mbak Ana ya. Kondisi dia benar-benar berat. Jangan jadi penyesalan kita semua, menjadi dosa jariah kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi